Hello, Iraki, kata Bubu di 30 hari bersuara 2023 at Thanks Sprintel Podcast. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Ada cerita apa hari ini? Ya, mari kita mendengarkan cerita Bubu hari ini. Cek mic. Oke, hari ini ngomongin rencana bukan rencana ya. Aduh, emak suruh ngomongin rencana sih, bagaimana ini? Rencana itu ya, apa ya, gairah atau passion atau antusiasme atau semangat atau apa lagi ya, rasa hati yang kuat. Bisa berupa rasa rindu, cinta kasih, birahi dan sebagainya ya guys. Jadi ya, aduh mama ngomongin rencana coba apa gitu ya. Jadi saya pinisirin ya, secari info gitu ya. Ada nggak sih rencana itu berupa lagu ya? Ternyata ada guys. Jadi ada sebuah lagu ya yang dirilis tahun 1976 ya. Kalian sudah lahir atau belum guys? Tahun 76 itu lagu ciptaan dari Guru Soekarno Putra ya. Dan lagunya dinyanyikan oleh Grace Simon. Judulnya Renjana. Dan kata-katanya itu sangat indah sekali dan puitis sekali ya. Lagu ini ada di album apa tuh namanya, albumnya Grace Simon ya. Ada di album Golden Love Song atau di album judulnya Indigo ya, Guru Soekarno Putra kali ya itu ya. Nah, diproduksi oleh Musika Studio ya. Jadi dan sempat dibikin juga video klipnya tahun 2021 itu di, kalau mau lihat lagunya atau dengar lagunya seperti apa, ada di YouTube-nya Musika Klasik ya. Dan ini ya indah sekali kata-katanya ya. Seperti biasa lagu-lagu Guru Soekarno Putra itu kan kata-katanya selalu puitis dan indah-indah sekali ya gitu. Dan apalagi suaranya Grace Simon itu kayak keren banget gitu ya. Suaranya itu keren lah ya. Kayaknya kalau suara penyanyi-penyanyi zaman dulu tuh oke banget gitu ya. Powernya kuat, terus juga kayak masing-masing penyanyi dari tahun 70-an tuh masih punya ciri khas yang, oh ya ini suaranya ini gitu kan, oh ya ini suaranya Grace Simon gitu, oh ya ini suara Emily Contessa gitu, oh ini suaranya Titiek Puspa gitu ya. Gitu guys. Untuk Gen Z, apakah kalian tahu nama-nama yang tadi saya sebutkan ya? Mungkin sudah seumuran dengan granny atau nenek-neneknya kalian ya. Kalau buat saya itu kayaknya seumuran tante-tantenya saya ya. Jadi ya, tapi emang sih penyanyi-penyanyi sangkatan Grace Simon, Bob Tutupoli, terus kayak Titiek Puspa, Henny Purwonogoro, Emilia Contessa, terus siapa lagi ya penyanyi jadul ya. Iis Dahlia, wow itu tahun 80-an deh, tahun 70-an itu ya itu yang tadi saya sebutin ya, Ernie Johan, Teti Kadi, ya itu jadul ya semuanya, sangkatan babi gue lah. Nah itu, tapi suaranya keren-keren loh, gitu sampai sekarang tuh masih keren loh suaranya loh. Saya pernah satu kali nggak sengaja lagi buka TikTok terus nemu videonya Henny Purwonogoro ya, lagi nyanyi gitu di satu acara dan itu suara masih keren banget loh, masih kayak dulu gitu. Keren lah pokoknya gitu. Apalagi zaman dulu kan zaman-zaman tahun 70-an gitu, 60-an kan kalau rekaman tuh nggak bisa apa ya, masih benar-benar pakai mikrofon yang tahu kan modelnya tuh yang jadul punya tuh. Terus dan suaranya tuh ya nggak kayak sekarang lah, orang mah sekarang mau rekaman di rumah juga bisa kan ya. Kalau zaman dulu kan benar-benar yang ribet lah ya gitu rekaman itu, jadi benar-benar suaranya tuh harus yang bagus banget gitu. Kalau sekarang kan banyak penyanyi yang nyanyi-nyanyi aja gitu, live-nya biasa banget suaranya, tapi
bisa pas suara di rekamannya itu bagus gitu kan, karena apa namanya, ya bisa diatur lah di studio gitu kan, ya kan. Nah, jadi ya salut untuk penyanyi-penyanyi jadul ya. Aduh itu saya suka suaranya masih banyak yang bagus-bagus. Oh ya Dewi Yull juga tuh masih bagus ya suaranya ya. Terus banyak lah pokoknya penyanyi tahun 70-an ya. Yang cowok juga ya. Cowok-cowoknya kayak siapa ya? Eh siapa itu namanya Bob Tutupoli, Bruri Marantika, Bruri Pesolima ya. Terus sama siapa? Siapa deh yang bawain acara itu berpacu dalam melodi. Aduh siapa sih saya lupa ya ampun. Siapa ya guys? Coba deh tolong di komen. Saya lupa namanya siapa. Tapi ingat rambutnya. Aduh siapa ya? Om siapa itu namanya aku lupa deh. Lupa. Udah cerita yang lain aja ya. Pokoknya ada siapa sih? Penasaran. Pokoknya yang bawain acara kuis berpacu dalam melodi ya. Itu. Nah, lanjut lagi soal Renjana. Renjana itu ternyata ya, kan diambilnya dari bahasa Sanskerta ya. Nah, kalau yang lagunya Guru Soekarno Putra Renjana itu ternyata pernah dinyanyikan juga sama Krisdayanti. Jadi di acara Erwin Gutawa konser tribute to Guru Soekarno Putra. Nah itu ada lagunya dinyanyikan oleh Krisdayanti, lagu Renjana itu. Dan itu juga keren banget ya, gila Krisdayanti, pantesan aja dia bergelar diva Indonesia ya. Karena emang suaranya keren gitu, terus aransemen lagunya apa yang dibuat sama Erwin Gutawa gitu untuk acara konser tribute to Guru Soekarno Putra. Nah itu juga aduh gila suaranya keren banget gitu. Tahun 2014 ya, acara konsernya tahun 2014 kalau saya lihat di YouTube channel ada di Erwin Gutawa Production, YouTube-nya ya gitu. Dan keren sih, keren banget Krisdayanti nyanyinya, keren lah. Gimana ya, udah jempol deh jempol pokoknya. Suaranya dan lagunya, aransemen musiknya juga kayak aduh kayak terbawa-bawa kembali seolah-olah ada di masa tahun 70-an ya, which is 70-an gue belum lahir juga sih, tapi vibes-nya tuh kayak 70-an gitu lah ya, zaman-zaman dahulu kala ya, bahkan aku pun belum dilahirkan kalau tahun 70 ya. Terus anyway, lagu Renjana juga ternyata ya ada juga yang versi tahun berapa ya? Tahun berapa tuh ya? Sebentar saya ingat-ingat dulu. Tahun 2020 ya, 2020. Ada lagu Renjana dari lagunya Glenn Fredly ya. Lagunya itu on sih ya, kela-kela sekedap. Ada sedikit error ini, kenapa nyala ujuk-ujuk ya musiknya. Nanti nggak boleh masuk nih di Spotify. Nah, nih ada lagunya Glenn Fredly 3 tahun lalu ternyata ya, benar tahun 2020. Lagunya dari Glenn Fredly yang judulnya juga Renjana, dan itu juga asik banget sih lagunya, tentang ya gitu deh, rasa rindu terhadap seseorang yang serindu-rindunya kali ya pokoknya. Terus suaranya udah pastilah ya Glenn Fredly mah juara gitu ya. Jadi salah satu penyanyi yang cukup saya sedih juga sih waktu berpulang ya, Glenn Fredly, karena kayak masih muda gitu ya, gone too soon gitu. Terus kan karya-karyanya sih sampai sekarang masih dikenang ya, masih dinyanyiin orang-orang, dan emang masih enak juga sih didengerin. Dan kalau dengerin lagu-lagunya Glenn itu kayak nggak ngerasa orangnya udah nggak ada ya, kayak masih ada aja gitu orangnya gitu. Jadi aduh pokoknya selalu ini ya, apa ya, pokoknya asik lah dengerin lagu Glenn, suaranya juga khas ya. Nah soal lagu Renjana itu beda dari lagu Renjananya Glenn Fredly, beda sama
lagu Renjananya yang dinyanyikan Krisdayanti dan Grace Simon gitu, tapi nggak kalah asiknya lagunya juga, liriknya juga sama, so sweet gitu ya. Pokoknya so sweet deh, dan lagu yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly, lagu Renjananya itu kayaknya kayak apa ya, seolah-olah itu ditujukan untuk seseorang gitu ya lagunya, karena di akhirnya lagunya tuh ada kayak engkau renjana gitu-gitulah ya gitu. Nah, lalu ada lanjutannya nih tahun berapa ya? Ternyata Aura Kasih juga pernah nih nyanyi lagu Renjana itu, tapi apa ya? Itu lagunya enak juga loh, dan saya sih terus terang ya tidak menyangka gitu. Saya pikir Aura Kasih itu main sinetron ya, tapi ternyata ada juga loh nyanyinya gitu. Jadi bisa nyanyi juga dan suaranya juga bagus kok gitu. Dan Aura Kasihnya itu nyanyi lagu Renjana yang, tapi saya belum dengar full sih apakah sama dengan lagu yang dinyanyikan Glenn Fredly, tapi tetap sama asik juga. Jadi coba aja dicari di YouTube ya, atau di Spotify ya. Spotify juga pasti ada ya lagu-lagu yang judulnya Renjana ini gitu. Kalau yang versi Aura Kasih itu kayaknya dirilis tahun 2020 juga gitu. Dan lagu Renjananya Glenn Fredly ini juga menginspirasi Aura Kasih untuk membuat satu apa ya, buku apa cerita gitu ya, apa-apa. Nah itu apa namanya, itu jadi Aura Kasih bikin karya lagi gitu, buku judulnya Renjana gitu ya. Nah gitu, yang inspirasinya dari lagu Renjananya Glenn Fredly gitu guys gitu. Terus apa lagi ya soal Renjana? Renjana, kata-katanya bagus ya Renjana itu ya, dari bahasa Sanskerta, dan kayaknya banyak ya kata-kata Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta ya, dan itu tuh indah-indah gitu ya, kayak apa sih, swastamita gitu, yang artinya itu swastamita itu apa ya, bermakna senja gitu. Terus ada lagi senandika yang artinya apa ya, tokoh ya, Sandiakala tuh ada lagi tuh, kata-katanya tuh kayak nama-nama itu ya, pertemuan waktu, bahasa Sanskertanya adalah Sandiakala, kayak nama orang ya. Nih lucu-lucu sih, bagus sih bahasa-bahasa itu ya Sanskerta. Candramawa tuh yang artinya hitam bercampur putih, tapi ini untuk bulu kucing ya. Jadi berarti gue boleh bilang dong ya, ih kucing aku si Candramawa gitu kan, karena dia kulitnya apa namanya, bulunya tuh hitam putih gitu ya. Eke punya kucing Candramawa, berarti harus diganti dong ya namanya, karena kucing saya ini saya namakan Bella Sabira. Sampai sekarang namanya Bella Sabira gitu. Berarti karena warnanya di hitam campur putih, lucu juga tuh ya, Bella Sabira Candramawa. Lucu juga tuh ya kalau namanya gitu kucing gue. Emang nama-nama kucing gue emang agak-agak ajaib sih. Ada Kitty Sukiti, terus ada macam-macam lah. Yang ini yang terbaru nih dinamainnya Bella Sabira. Dan dia warnanya hitam campur putih tuh, berarti kalau gue tambahin Candramawa, cakep juga ya. Kok dari Renjana jadi ngomongin kucing sih, Allah. Mencong-mencong sana kemari deh ya, maklum lah. Jadi yaudah, nanti makin ngaco gue, dari ngomongin Renjana malah jadi ngomongin kucing, nggak nyambung pisan ya. Jadi ya marilah kita sudahi saja untuk hari ini. Nah kalau kalian masih merindukan suaraku, cilah apaan sih ya, kan Renjana namanya juga gairah, rindu dan sebagainya itu.
besok masih nongol lagi kok setiap hari ya. Ini kan hari ke-16 dari 30 hari bersuara bareng di Podcaster Indonesia. Jadi tetap aja intip-intip di Spotify atau di noise-nya Kata Bubu di Noise dan Things Printil Podcast di Spotify ya. Ya mampir-mampir lah ya gitu ya. Oke guys, kayaknya cukup dulu deh. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Sukses selalu semua, semoga selalu berbahagia. See you tomorrow. Irake, kata Bubu, pamit dulu.